Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian keempat, aliran kontrol percabangan. Target kegiatannya: 1. Mengenal tipe aliran kontrol percabangan dan penggunaannya. Kedua, mengerti cara penulisan percabangan sesuai kondisi dan kebutuhan. Ketiga, dapat mengerjakan soal pilihan yang membutuhkan percabangan. Percabangan sendiri di sini merupakan salah satu bentuk aliran kontrol yang membedakan program berjalan tidak sekuen atau tidak urut. Normalnya, program berjalan dari satu baris perintah ke baris berikutnya secara berurutan satu persatu. Jadi percabangan ini harus berurutan. Saat menjalani ujian, Anda memiliki kesempatan lulus ujian hanya jika yang Anda capai adalah minimal 40. Bila Anda meraih nilai di bawah 40, maka Anda dinyatakan gagal. Pernyataan di atas mengandung dua pilihan, yaitu keadaan lulus atau gagal karena standar minimum nilai 40. Program yang memenuhi kebutuhan pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Listing program 4.1 di sini. Ini programnya ya, kita kayaknya akan membuat ini. Step to-do-nya: 1. Simpan, compile, dan jalankan. Perhatikan output program 4.1. Nah, program di sini ini kita akan simpan, compile, dan menjalankan apa yang terjadi dari hasil ini. Agar saya sudah membuatnya seperti ini, sama persis ya seperti program yang sudah disuruh tadi. Kita jalankan, lulus. Program itu menyatakan lulus. Integer standarnya dengan nilai 40. Nilai yang diperoleh adalah nilai 55, dan ketika dijalankan itu dinyatakan lulus. Lalu ubah value dari variabel nilai menjadi 30. Compile dan jalankan. Perhatikan output program. Ketika output nilainya 55, yang terjadi adalah ketika dijalankan yang terjadi adalah lulus. Dan kita rubah nilai itu menjadi 30 dan jalankan. Ketika dijalankan, hasilnya akan menjadi gagal karena tidak sesuai standarnya ialah 40. Percabangan menggunakan if else. Bentuk dasar percabangan if adalah if, artinya kondisi statement, yaitu bila kondisi tercapai maka program akan melakukan statement. Berdasarkan bentuk dasar if, maka if bisa digunakan tanpa sintaks else, di mana else digunakan untuk menampung kondisi selain dari kondisi yang telah pernah dinyatakan, atau sisa dari semua kondisi yang telah dinyatakan oleh if. Sedangkan sebuah if dan else bisa digunakan untuk menjalankan beberapa statement sekaligus asalkan dibubuhkan oleh tanda kurung kurawal, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dibubuhkan atau dihubungkan dengan tanda kurung kurawal sehingga bentuknya menjadi seperti ini. If pernyataan 1, 2, 3 else. Step to-do-nya: 1. Ubahlah baris ke-8 menjadi komentar. 2. Compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Adakah error yang terjadi? Ubah kembali menjadi baris program. Nah, di sini pada baris ke-8 ini akan diubah menjadi komentar. Seperti ini mungkin. Nah, di sini kita ubah pada baris ini menjadi komentar seperti ini. Ketika dijalankan,
tidak akan terbaca, tidak akan menghasilkan apa-apa, karena komentar ini tidak akan pernah dibaca oleh compiler. Seperti itu. Buatlah agar pernyataan if dapat menampung beberapa statement seperti system of println lulus dan statement system of println selamat Anda lulus dengan nilai dengan menggunakan kurung kurawal. Buatlah agar pernyataan else pada program di atas sehingga juga bisa menampung beberapa statement. Ini kita ubah seperti semula. Kita kasih kurung kurawal. Percabangan menggunakan if else. Percabangan ini dapat menampung kebutuhan yang menyediakan lebih dari dua pilihan, misalnya untuk program pemberian grade huruf angka sesuai nilai angka yang dicapai. Seperti contoh ini di bawah ini, pemberian nilai huruf A dilakukan pada range nilai 85 sampai 100, B untuk nilai 75 sampai 84, sedangkan C untuk 60 sampai 74. Selain daripada itu, B yang dinyatakan gagal dan harus diulang, maka programnya adalah sebagai berikut. Seperti pada program 4.2 ini, program ini seperti ini sudah saya buat seperti ini. Lalu selanjutnya
Step keduanya, compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Buatlah agar program dapat menampilkan output sebagai berikut. Nilai 100, Anda lulus dengan nilai A. Kita coba ubah nilainya menjadi 100. Ini kan nilai 100 seperti ini. Kita jalankan. Sukses. Sebentar. Successful. Ketika dijalankan ini sukses ya, karena ini ketika dijalankan tidak akan menggunakan kata 100 itu lulus, karena outputnya di sini tidak dijelaskan. Ketika mendapat nilai 100 itu lulus atau gagal. Nah, di sini lanjut percabangan menggunakan nested if. Yang dimaksud dengan nested if adalah pernyataan if yang berada di dalam if. Nested if huruf sendiri terjemahan bebasnya mengandung arti if atau bersarang. Perhatikan listing program 4.3 ini. Nah, seperti ini. Step keduanya, compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Di sini saya sudah membuatkannya, langsung kita Nah, di sini kita coba jalankan. Error, karena di sini pada bagian if ini program di sini error. Step 7 dari program 4.3 ini ketika dijalankan seperti ini, error karena pada penulisan program if ini terjadi error karena nilai di sini tidak ada variabel yang dituliskan. Ketika error karena variabel nilai tidak ada nilainya. Kedua, ubahlah value dari variabel nilai menjadi 84. Bukan diubah, mungkin suruh tulis karena sebelumnya tidak ada nilai, jadi tulis nilai 84 di nilai yang tidak ada nilainya. Compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Dan yang terjadi nilai 84, Anda lulus dengan nilai bagus. Lalu ubahlah value dari variabel nilai menjadi 83. Compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. 84 di sini kita ubah 83, lalu dijalankan.
lulus dengan nilai B. Tidak ada komentar bagusnya, tapi lulus dengan nilai B. Dan yang keenam, buatlah agar dengan nilai 83 komentar yang muncul adalah bagus juga. Ketujuh, buatlah agar dengan nilai 73 dengan komentar belajar lebih baik. Nomor 8, dengan nilai 65 dengan komentar hati-hati. Yang kesembilan, dengan nilai 60 dan komentar Anda nyaris gagal. Ini sama seperti yang tadi, ketika nilai dirubah, maka ketika program dikompil dan dijalankan akan muncul komentar sesuai dengan nilai yang dituliskan. Mungkin seperti itu pada program ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.